Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi dan damai Tuhan bersamamu. Hidup Kristiani dan para murid Yesus yang tidak terawat dengan baik diibaratkan kekurangan udara, cahaya, air, dan pupuk. Adalah hidup yang tidak berbuah, mudah layu, kering, lalu mati. Itulah hidup yang dilukiskan sebagai pohon ara yang tidak berbuah setelah ditunggu sekian tahun. Setiap murid harus mengoreksi dan menggarap hidupnya dengan sungguh-sungguh agar dapat hidup menurut Roh Allah. Allah memberi waktu pertobatan, maka hasilkanlah buah-buah pertobatan yang sejati dalam hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber pengampunan dan belas kasih, lepaskanlah kami dari lilitan dosa yang membuat hidup kami mandul dan tak berbuah. Kami ingin mengolah hidup ini agar subur dan bermakna. Tumbuhkanlah semangat tobat dalam diri kami, supaya kami bisa hidup dalam tuntunan Roh-Mu, dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, beberapa orang datang kepada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus, sehingga darah mereka tercampur dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Berkatalah Yesus kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain? Karena mereka mengalami nasib itu. Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang tinggal di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan ini. Ada seorang mempunyai sebatang pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Maka berkatalah ia kepada pengurus kebun anggur itu,
Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara itu, namun tidak pernah menemukannya. Sebab itu, tebanglah pohon ini. Untuk apa pohon itu hidup di tanah ini dengan percuma? Pengurus kebun anggur itu menjawab, "Tuan, biarkanlah pohon ini tumbuh selama 1 tahun lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah. Jika tidak, tebanglah." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, peristiwa malapetaka yang menimpa hidup seseorang tidak boleh dinilai langsung sebagai akibat dosa yang dilakukan oleh orang itu. Kita tidak berhak membanding-bandingkan dosa orang dengan melihat kemalangan yang terjadi atas diri orang itu. Adalah lebih bijaksana jika para murid membangun kesadaran tobat supaya tidak mengalami peristiwa yang serupa. Ketika para murid membiarkan dirinya dikelilingi oleh tanah yang tandus, keras, dan bukan humus, hidupnya ibarat pohon ara dalam perumpamaan yang Yesus sampaikan tadi. Tidak berbuah. Faktor penyebab utamanya ialah hidup ini tidak kita garap dengan sesungguhnya, dengan sebaik-baiknya. Hidup kita tandus, kurang pupuk, dan kurang disirami dengan hal-hal kerohanian. Ada banyak hal yang hilang dari hidup kita saat ini. Juga dalam kehidupan seorang murid, misalnya jarang merenungkan sabda Allah, jarang berdoa, jarang mengaku dosa, jarang bimbingan rohani, dan terlebih lagi jarang merayakan Ekaristi. Hendaknya
perkataan sang pengurus kebun anggur tadi menjadi bahan refleksi bagi kita. Supaya selama 1 tahun ke depan, pohon ini, yaitu hidup kita sendiri, harus digarap agar tanahnya subur, lalu menghasilkan buah berlimpah. Hidup kita haruslah berbuah dan bermakna bagi orang lain. Lihatlah, Allah selalu memberi kesempatan kepada kita untuk mengolah hidup ini. Dan pertobatan merupakan tindakan pertama untuk mencangkuli segala dosa yang sudah mengeras di dalam hidup kita. Dosa menjadikan hidup kita tidak subur, gersang, dan penuh semak duri yang meliliti pohon hidup kita. Tuhan memberi waktu pertobatan ini hendaknya menjadi kesempatan bagi para murid untuk menyumbangkan buah kehidupan. Undanglah Roh Kudus untuk menuntun kita berbenah diri, supaya menghasilkan buah dalam kehidupan ini. Jangan jadikan hidup kita percuma dan tanpa arti. Sakramen pengakuan dosa adalah tindakan pekerja yang mencangkuli tanah sekitar pohon ara. Dan sakramen Ekaristi adalah tindakan pemberian pupuk supaya hidup kita berbuah. Menyia-nyiakan kedua rahmat sakramen ini berarti membiarkan hidup kita ditebang oleh sang pemilik kebun itu. Tuhan Yesus Kristus, kami hendak menggarap hidup ini bersama Engkau. Kami mau memanfaatkan semua rahmat yang ada dalam sakramen-sakramen gereja, agar hidup kami semakin subur. Semoga waktu panen tiba, kami dapat menggembirakan Engkau, dan Engkau dapat memetik buah dari kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan dan pengantara kami, kini dan selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari bertekun menggarap hidup kita agar menghasilkan buah yang berlimpah. Dan kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekuntum bunga di pagi hari, mekar indah harum di padang yang hijau. Demi
demikian Tuhan mendandani rumput, gugur bunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah.